nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 88. Karena panjang nih 4 ayat, kita baca langsung saja bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum hasirat sudurum ay yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salam fama ja'alallahu lakum 'alaihim sabila satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha fa illam ya'tazilukum wa yulqu
ja'alna lakum 'alaihim sultanan mubina. Fama lakum, maka apa sebabnya kalian, fama lakum fil munafiqina, dalam hal menyikapi orang-orang munafik, fi'ataini, ada dua kelompok, terbagi pada dua pendapat. Wallahu, padahal Allah, aurkasahum, riksun te kotor ya, telah menghinakan mereka, bima kasabu, dengan sebab apa yang sudah mereka usahakan, sudah mereka kerjakan. Aturiduna, apakah kalian ingin, angtahdu, memberi hidayah, man audallallah, kepada orang yang telah Allah sesatkan, maksudnya orang-orang munafik. Waman, dan siapa yang yudlilillah, Allah sesatkan, falan, maka tidak akan pernah, tajida, kamu menemukan, lahu, bagi orang itu, sabilan, jalan. Ini ayat semodel ini banyak kita temukan di Al-Quran, yang Allah sesatkan. Tidak ada siapa yang bisa memberikan hidayah, yang Allah beri hidayah. Tidak ada siapa yang bisa menyesatkan. Maksudnya memang urusan hidayah dan kesesatan itu hak prerogatif Allah, ya, hak eksklusif Allah. Nggak bisa disaintifikasi, nggak bisa diilmiahkan. Kalau orang ingin dapat hidayah harus dibeginikan, nggak bisa. Kalau orang-orang ingin selamat dari kesesatan harus dibeginikan, nggak bisa juga. Itu mah rahasia, selevel Nabi SAW pun tidak bisa. Pendidikan itu tujuannya bukan memberikan hidayah dalam artian menjadikan orang itu soleh, menjadikan orang itu selamat dari kesesatan. Bukan cuma memberikan hidayah dalam artian menunjukkan, nyolehkeun budak, ya, nyolehkeun masyarakat, tetap kembali pada diri mereka sendiri. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, faman syaa takhadha ila rabbih ma'aba, faman syaa takhadha ila rabbih sabila, liman syaa minkum ay yastaqim. Dan kehendak masing-masing itu hanya Allah yang tahu. Ieu naha jelema ieu meni serobahna, atau nuduh jelema ieu kita aja susah robah, kita saja susah itu jadi solih. Tergantung kita, ya. Kenapa kita susah menaikkan kadar keimanan terus? Nyai level Nabi Muhammad mungkin minimal mendekati orang-orang solih. Itu kan nggak bisa dipaksa ku ustad anu nggak bisa. Tergantung diri masing-masing, dan itu yang tahu hanya Allah. Makanya ayat-ayatnya selalu begini, wa may yudlilillah falan tajida lahu sabila. Tapi bukan berarti ini orang kafir, udahlah itu mah pasti tidak akan mungkin dapat jalan, enggak. Kan kitanya enggak tahu ini orang ini memang akhirnya akan ditetapkan dalam kesesatan atau akhirnya akan ditetapkan dalam keimanan, kita enggak tahu. Orang Islam saja harus gelisah dengan ini, gelisah dalam artian khauf, bukan gelisah stres. Harus takut seandainya nanti sebelum meninggalnya, termasuk saya, bapak-bapak, kita dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita harus hati-hati, ya.
Kalau kita belum apa ada, saya mah tukang ngaji, udahlah pasti pisurgaun. Wah, lalaworat. Allah sangat mungkin kan belum final. Kita tahu final siapa yang disesatkan, siapa yang diberi hidayah itu kata Nabi nanti ketika nyawa dicabut. Nah itu baru boleh kita final menyimpulkan ini kafir, ini mukmin. Kalau selama masih hidup mah kata Nabi jangan memuji, jangan menghina, hatta tanduru bima yuhtamulah, hingga kamu melihat sendiri gimana khotimahnya. Ya nggak bisa. Jadi kalau kita ketemu bapak-bapak nu pika sebeleun nya preman tara ngaji ngedul ka masjid, nya sabar we tugas kita mah berdakwah. Siapa tahu nanti dia berubah atau sebaliknya. Ya. Itu rahasia dari ayat model ini. Munafik yang dimaksud di sini ini ada dua ya. Yang pertama orang munafik yang di Madinah, yang kedua orang munafik yang di Makkah. Cuma mereka bersifat munafik itu ketika di Madinah. Ya. Orang munafik yang dimaksud di Madinah itu orang-orang yang mundur kembali dari perang Badar dan perang Uhud. Bayangkan itu 1000 pasukan, 300-nya berhasil dihasut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk mundur. Jadi sisa 700. Mundina main bal mah 11 pemain leungit 4 meureun leungit 3 peleheun. Dan itu yang menghasutnya adalah Abdullah bin Ubay. Wah, nggak mungkin menang, pasti kalah. Dan kemudian terbukti di babak kedua kaum muslimin kalah. Makanya sebagaimana sudah kita baca dalam surat Ali Imran, mereka kemudian malu-maluin ke orang Islam, cek aing oge gitu, kabayang kurang kan. Udah kaum muslimin digembosi sebelum perang Uhud, lalu ketika kalah kemudian dihajar habis-habisan, ya dinyinyirin, ya kalau sekarang nyinyir, wah dikritik habis-habisan. Kata saya juga apa gitu, sampai begitu. Nah, menyikapi orang munafik ini saat itu di kaum muslimin ada dua. Ada yang tegas, mereka munafik, harus dibunuh, harus diperangi. Ada yang mengatakan jangan atuh, mereka kan saudara kita, mereka kan sama orang Madinah. Ya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Kenapa masih ragu menyikapi orang munafik? Jangan ragu. Udah jelas-jelas mereka munafik. Wallahu arkasahum bima kasabu. Ya. Bagaimana dijelaskan lebih lanjut di ayat berikutnya, waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka berharap agar seandainya kalian kafir sebagaimana mereka kafir. Jadi ini penegasan dari Allah, orang munafik itu kafir. Ciri orang munafik apa? Tidak mau ikut perang, bahkan menggembosi pasukan perang. Dalam konteks hari ini nggak mau ikut berjihad, bahkan menghalang-halangi orang yang akan berangkat berjihad, ya. Menggembosi, menghasut. Bukannya mendukung umat Islam berjuang dalam politik, dalam ekonomi, ini malah menghasut agar Islam tidak tegak dalam ekonomi, dalam politik. Tatung itu munafik. Dan kalau terang-terangan ini dalam konteks jihad itu sudah kafir. Makanya orang yang lari dari medan jihad itu dikategorikan dosa besar yang ketujuh, ya. Fatakununa sawa'a, akibatnya kalian jadi sama dengan mereka. Fala tattakhidhu, maka janganlah kalian menjadikan minhum dari mereka auliya, wali. Wali itu yang ada hubungan kasih sayang, ya, hubungan saling menghormati, nggak boleh.
hatta yuhajiru fi sabilillah, sehingga mereka hijrah di jalan Allah. Jadi ayat ini meski sababun nuzulnya terkait perang Uhud, tapi berlaku umum buat semua orang munafik, termasuk yang ada di Makkah. Karena ada orang munafik yang datang ke Madinah memperlihatkan Islam, tapi ketika pulang ke Makkah membocorkan rahasia Islam. Nah, di antaranya kan ada di surat Al-Mumtahanah, ya, pernah saya bahas di kajian Senin subuh. Hatib bin Abi Bal'ah, dia ngirim pesan ke keluarga-keluarganya yang ada di Makkah, ya. Jadi membocorkan rahasia, tapi Hatib memohon maaf, ya, dan menjelaskan alasannya. Kalau keluarga Anda kan nanti ketika Anda mau patuh Makkah ada banyak. Kalau keluarga saya kan pendatang, nggak ada siapa-siapa. Jadi saya menitipkan mereka untuk menyelamatkan diri. Nah, itu menunjukkan berarti ada hubungan, najan belum zaman WhatsApp, ya. Ada komunikasi antara Makkah dan Madinah. Maka orang-orang Makkah yang datang ke Madinah berpura-pura Islam, lalu ketika kembali ke Makkah dia memperlihatkan kekafiran. Nah, itu kata Allah, putus hubungan saling mengasihi, saling menyayangi. Makanya di surat Al-Mumtahanah kata Allah Subhanahu wa taala, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Jangan memberikan kepada mereka rasa cinta. Bukan berarti memutuskan hubungan keluarga. Kalau hubungan keluarganya masih ada, ngan henteu teh waris unggul karena kafir, ya. Hubungan saling memberi, menghubungi boleh, tapi cinta yang menyebabkan memojokkan Islam, yang merugikan Islam itu nggak boleh. Jadi mendahulukan kepentingan keluarga sampai mendiskreditkan Islam itu nggak boleh. Hingga mereka hijrah di jalan Allah. Kalau berani hijrah orang Makkah benar Islam, pindah ke Madinah. Kalau tidak mau berarti palsu, munafik. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, fakhuduhum, maka tangkaplah mereka. Jadi kalau ketemu lagi orang munafik yang begitu, tewak. Waqtuluhum, silakan bunuh mereka. Haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian menemukan mereka. Wala tattakhidu, dan janganlah kalian menjadikan minhum, dari mereka, waliyan, wali. Wali itu tadi, ya, yang ada hubungan kasih sayang, menghormati. Wala nasiro, dan juga jangan dijadikan sebagai penolong. Nah, ini harusnya tegas. Jangan ada lagi perdebatan, orang munafik itu tewak, bunuh juga boleh. Tegas, ya. Kenapa? Karena memang mereka menghasut, ya, menghasut Islam. Maka dari itu Syekh Al-Ghazali, ya, ketika ditanya bagaimana tuh status Farag Faudah, ya, dia orang Islam di Mesir tapi gawena teh kan ngogoreng Islam. Kata Syekh Al-Ghazali, halal darahnya karena udah menjelek-jelekan Islam. Ngahina we di urang mah nu liberal, nu sekuler masih mending, ya, sok muludan di istana negara masih kene puasa Ramadan. Ini mah wah semua dipoyok we gitu. Maka Syekh Al-Ghazali di Mesir tegas mengatakan halal darahnya. Kalau orang sudah jelas-jelas menggembosi umat Islam. Apakah semua orang munafik yang seperti itu harus dibunuh? Ada pengecualian. Illa, kecuali alladzina, orang-orang yang yasiluna, sampai
ila qaumin, ke satu kaum, bainakum, di antara kalian, wa bainahum, dan di antara mereka, mitsaq, ada perjanjian, ya. Jadi kalau orang kafir itu terikat perjanjian, tidak saling menyerang, saling menjaga keamanan, maka kalau ada di antara mereka yang terindikasi munafik, itu tidak langsung dibunuh, tapi dikembalikan lagi pada perjanjian. Ini kasusnya dialami oleh Suraqah bin Malik al-Mudliji ketika Nabi menang dalam perang Badar, perang Uhud. Lalu banyak sekitar Madinah penduduk yang masuk Islam, dan Nabi mulai melaksanakan ekspansi, perluasan wilayah. Suraqah datang ke Nabi, sampai berita kepadaku bahwa Anda akan mengutus Khalid bin Walid kepada kaumku, yaitu Bani Mudlij. Maka aku memohon kepada Anda, memohon nikmat, kata para sahabat saat itu. Soh, diam kamu, tangkap cina gitu. Kata Nabi, da'u, biarkan dulu. Ma turid, apa yang kamu inginkan? Ya, saya dapat berita begini. Saya memohon Anda untuk meninggalkan mereka, kaumku. Jika kaum Anda masuk Islam, maksudnya orang Quraisy, dan kaum saya pun akan masuk Islam. Karena orang Quraisy itu kan nya mun aya meureun trendsetter ya. Mun orang barat kieu kitu narurutan kan, orang Korea, orang Jepang juga orang barat namanya. Kalau orang Quraisy kafir, ya banyak yang kafir. Kalau orang Quraisy masuk Islam. Makanya kan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika sudah Fatu Makkah, masuk Islam. Ini juga Suraqah bin Malik begitu. Dah kalau kaum Quraisy sudah masuk Islam, mereka pasti masuk Islam. Wa in lam yuslimu lam tahsun qulubu qaumika alaihim. Jika mereka tidak masuk Islam, hati umatmu juga tidak akan berbahaya untuk mereka. Maka Rasulullah memegang tangan Khalid bin Walid, kata Rasul, pergi bersama dia. Silakan lakukan apa yang dia inginkan. Maka Khalid datang dan bikin perjanjian dengan kaum Bani Mudlij bahwa mereka tidak boleh menyerang Nabi, dan kalau orang Quraisy mereka akan masuk, orang Quraisy masuk Islam, mereka pun akan masuk Islam. Nah, terkait itulah turun ayat ini. Jadi kalau orang-orang munafik itu berhenti dari kemunafikannya dan kemudian siap berdamai, tong diperangan, tong dibunuh. Dan orang-orang kafir yang ada di kita, termasuk orang-orang munafiknya, itu sudah terikat perjanjian, Pak. Perjanjian apa? Lewat Pancasila, UUD 45, undang-undang, ya. Apakah kalau ada orang menghina Islam, munang kupian teh tewak paehan, ya, nggak boleh, karena ada undang-undangnya kan, bagaimana hukumannya buat yang menghina Islam. Nah itu, jadi kita kenapa tidak berbuat sporadis kepada orang-orang munafik yang menghina Islam di Indonesia? Ya karena kita terikat dengan perjanjian. Itu undang-undang itu bagian perjanjian kita dengan seluruh yang bukan Islam, ya. Atau auja'ukum hasirat sudurum, mereka datang kepada kalian dengan keadaan berat hati mereka, ayyuqatilukum, memerangi kalian, au yuqatilu qaumahum, atau memerangi kaum mereka. Jadi kalau misalkan tadi contohnya Bani Mudlij, Nabi mengirim pasukan ke Bani Mudlij, lalu ada dari Bani Mudlij itu yang datang, saya enggak tega memerangi kalian karena saya udah masuk Islam, atau saya baru simpati, tapi saya juga enggak mau memerangi kaum saya. Nah orang yang begini enggak boleh dibunuh,
Ya, meski dia statusnya masih kafir. Di antaranya adalah Abbas. Abbas ayahnya Ibnu Abbas. Nabi mewanti-wanti ke para sahabat, kalau ketemu Abbas dalam perang Badar jangan dibunuh. Kenapa? Karena Nabi tahu hati kecil Abbas itu simpatisan Nabi, ngancan wani hijrah. Dan Abbas nggak mungkin memerangi orang Quraisy, ya, makanya cukup ditawan, dan sesudah ditawan kemudian dibebaskan dengan tebusan syaratna tong merangan deui gitu. Nah, orang-orang munafik atau orang-orang kafir, ya, termasuk orang munafik yang tidak terang-terangan atau tidak mau memerangi umat Islam itu nggak boleh dibunuh. Jadi Islam itu tegasnya, untuk abu-abu, untuk pelin-pelan, juga tidak ekstrim sporadis, enggak, jelas aturannya. Walau Allah, seandainya Allah menghendaki, la sallatuhum, pasti akan memberikan mereka sultan itu kekuatan, alaikum, kepada kalian, falaqatalukum, pasti mereka memerangi kalian. Jadi seandainya Allah menghendaki, itu orang-orang kafir yang simpatisan itu tidak bisa memerangi umat Islam. Jadi ini menunjukkan bapak-bapak, kita harus menghargai simpatisan. Wah, cenalamunnya mah bener ngilu ka dieu ka taubah ngaji mun teu munafik, jangan begitu, ya. Jadi ada zaman Nabi juga asup Islam teu, ya, tapi juga mendukung kaumnya yang kafir tidak. Nah, itu namanya simpatisan, harus dihargai, ya. Jadi kalau dalam konteks at-taubah, ngilu ngaji di at-taubah teu, ya, tapi juga mendukung kekafiran tidak, ya. Bahkan dalam momentum-momentum tertentu ketika kita ada kegiatan ikut membantu, ya. Cuma belum total, harus dihargai. Karena kalau Allah menghendaki, simpatisan itu bisa saja membenci kita. Jadi ku teu ngewana oge, teu ngaganggu urang oge, itu udah bagus, ya, simpatisan itu. Fa in i'tazalukum, maka jika mereka, intizal itu berpisah dari kalian, menjauh dari kalian, falam yuqatilukum, dan mereka tidak memerangi kalian, wa alqau ilaikumussalam, dan mereka memberikan kepada kalian salam. Salam itu assalamualaikum atau perdamaian, ya, assalam itu. Jadi mereka ingin berdamai. Fama ja'alallah, maka Allah tidak menjadikan lakum, bagi kalian, alaihim, kepada mereka, sabilan, jalan untuk memerangi mereka. Jadi nggak boleh kalau orang kafir itu mereka simpati ke kita, kemudian tidak mau memerangi kita, kemudian juga ingin berdamai, main paehan, bunuh-bunuh, enggak. Ya, termasuk orang kafir yang ada di Indonesia. Orang kafir yang di Indonesia itu termasuk begini, mereka tidak memerangi kita, dan mereka berdamai dengan kita, bertetangga dengan kita, ya. Jadi nggak boleh, nggak ada jalan yang dibenarkan untuk membunuh mereka. Satajiduna akharin, tapi kalian akan menemukan yang lainnya, yuriduna, yang mereka ingin, ayyamanukum, mencari aman kepada kalian, wa ya'manu qaumahum, dan mencari aman kepada kaum mereka. Nah, ini yang munafik, datang ke kita bilang amanah, kembali ke setan-setan mereka bilang inna ma'akum, aman dari umat Islam, aman dari orang-orang kafir. Montong kieu nya, kalau punya karakter begini harus dihapus. Kita tegas saja bahwa setuju, tidak, ya. Kalaupun misalkan sudah masuk Islam, tapi terang-terangan saja saya belum berani memerangi kaum saya, begitu. Nggak usah kemudian jadi dua muka. Kullama ruddu, setiap kali mereka dikembalikan ilal fitnah, kepada fitnah. Fitnah di sini kekafiran, kesyirikan, urkisu fiha, mereka dihinakan di dalamnya. Maksudnya mereka menikmati jadi orang kafir lagi,
Mereka menikmati seperti orang musyrik. Poho kan Islam. Kalau tadi mah kan yang sebelumnya mereka belum mau masuk Islam, tapi juga tidak mendukung orang-orang kafirnya, tidak terlibat dalam kekafiran mereka, kemusyrikan mereka. Ya kerbimbang, kergalau ya. Atau ada juga yang sudah masuk Islam tapi belum berani hijrah jika Ibnu Abbas dan ibunya ya. Itu udah masuk Islam tapi belum bisa hijrah. Nah, ini juga tegas ketika menyikapi kafir ya tidak ikut. Nah, nu terakhir ieu mah ka kafir yang hareup ngilu kafir, ka orang Islam yang hareup ngilu Islam. Fa illam yatazilukum, jika mereka tidak menjauhi kalian, wa yulqu ilaikumussalam, dan tidak memberikan kepada kalian kata damai, kesepakatan damai, wa yaqufu aydiyahum, dan mereka tidak menahan tangan-tangan mereka ya. Maksudnya hayang we mun orang kafir ngilu merangan fakhuduhum, maka tangkaplah mereka, waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, haitsu tsaqiftumuhum, di mana saja kalian menemukan mereka ya, karena statusnya sudah memerangi, tidak mau berdamai dan berpisah dari umat Islam. Wa ulaikum, dan mereka itulah ja'alna, kami jadikan lakum, bagi kalian, alaihim, atas mereka, sultanan, kekuatan atau argumentasi, mubinan, yang nyata. Maksudnya umat Islam berhak sepenuhnya untuk memerangi orang-orang munafik itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.